Shalom teman-teman dewasa muda. Saya percaya Tuhan masih menyertai, Tuhan bekerja, dan Tuhan melindungi kita masuk di keadaan new normal. Nah, 2 Korintus 5 ayat 17 kita belajar lewat sini hari ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudara, banyak kata baru di sini, new, sangat identik dengan new normal. Di mana-mana new normal, new protokol, new standard operation, semuanya saudara. Nah, tapi bagaimana dengan firman Tuhan bilang bahwa kita juga harus mikirin new creation, ciptaan yang baru. Justru di dalam new normal, kita harus menjadi ciptaan yang baru. Nah, ciptaan mungkin agak sulit kalau untuk dimengerti. Kita gampangnya mengerti adalah karakter. Jadi dalam new normal ada karakter yang baru. Karakter terpancar dari apa, saudara? Tercermin dari pikiran kita, dari perasaan kita, dari perkataan, dan juga dari perbuatan. Jadi kalau pikiran, perasaan, perbuatan, perkataan baik, kita mencerminkan karakter Kristus. Itu yang diingini sama Tuhan. Nah, saudara, kita akan belajar sedikit aja karakter through speech, ya. Jadi sedikit bagaimana cara kita sebagai orang Kristen memperbaiki perkataan kita, technical, practical tips yang akan saya bagikan. Nah, saudara, orang Kristen saya perhatikan juga nggak lepas dari dosa atau kesalahan, suka mengkritik atau berkomentar. Ya, kita tahu di dalam Tuhan tidak ada namanya kesia-siaan. Karena itu mulut kita juga nggak boleh mengeluarkan hal yang sia-sia. Kita harus mengeluarkan hal-hal yang baik. Karena sudah cukup banyak orang di dunia yang mengeluarkan kata sia-sia. Kalau kita orang Kristen ikutan seperti ini juga, apa jadinya dunia ini? Benar gak? Ya, orang Kristen banyak yang semangat mengkritik orang, mengkomentari orang. Karena itu aku akan bagikan 2 tips supaya kita menjadi lebih baik lagi dalam perkataan kita. Nah, tips yang pertama, saudara, kita harus belajar melihat hal yang positif daripada hal-hal yang negatif. Itu yang pertama. Karena kita tahu dalam segala sesuatu ada positif dan ada negatif. Ya, kalau kita kenal orang juga pasti kita akan lihat sisi positif dan sisi negatif. Tapi keputusan kita mau belajar positif atau negatifnya. Mau lihat fokus positif atau negatifnya. Nah, saudara, kalau perhatiin baik-baik, ini di belakang saya ada wallpaper ya, warnanya biru. Saya baru aja beberapa hari lalu pasang, saudara. Dia dindingnya cukup tinggi, yang biru-biru ini kalau ke atas tinggi sebenarnya. Nah, tapi kalau saudara perhatikan detail benar-benar, kadang-kadang saya ketemukan gelembung udara. Tapi kalau saya mundur 2-3 langkah ke belakang, nggak kelihatan lagi. Nah, saudara, saya belajar untuk kita selalu melihat sesuatu yang positifnya aja. Lebih banyak area yang nggak ada gelembung udaranya kok, daripada yang gelembung udaranya. Nah, begitu juga kita, orang Kristen harus belajar lihat yang positif. Kadang kita suka keceplosan ngomong, wah dia orangnya emang begini, dia tuh emang orangnya ngeselin, atau dia nggak baik perilakunya. Saudara, tapi mari kita belajar lihat, nggak semua perlakuan orang lain itu selalu buruk. Ya, ada hal yang baik, ada hal yang kita bisa pelajari. Kenapa mulut kita sukanya mengkomentar dan mengkritik? Nah, itu artinya kita punya kebiasaan, mata kita suka lihat yang kelemahannya aja. Itu adalah tendensi manusia, saudara. Ya, kalau saudara lagi di mobil, jalanannya bagus, tiba-tiba ada satu lubang. Seringkali kita, termasuk saya juga keceplosan kan. Wah, jalanan bagus nih, daerah baru dibikin, ada juga lubang. Mungkin dikorupsi nih sama pemerintah daerahnya, pakai semen yang jelek. Buat apa kita keluarin kata-kata yang sia-sia? Ya, jadi orang Kristen harus keluarin kata-kata yang baik. Daripada saudara berkomentar, lebih baik saudara diem aja. Ya, dan yang kedua, saudara, tips yang kedua, saya mau ajarkan untuk kita belajar lebih mengurusi urusan kita sendiri. Karena kita bukan Tuhan. Nggak semua hal kita tahu. Benar ya? Kalau kita ketemu orang gitu, wah orangnya mukanya kok kayaknya cemberut, ditekuk ya. Kita nggak tahu dia sedang mengalami peristiwa apa. Kadang-kadang kita langsung aja kritik komentar, wah itu orang nggak enak ya mukanya ya. Ini, itu, dan segala macam. Sadari bahwa kita itu nggak tahu segala sesuatu. Di dalam keadaan selalu ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di belakang. Dan saudara, nggak ada yang suka yang namanya dihakimi, benar gak? Ya, jadi kalau kita lagi ketemu orang, lagi kita melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari kita
Kita suka kadang-kadang ngelihat ya, orang ini ngelakuin hal-hal konyol, ini itu segala macam, saudara. Kadang-kadang kita harus belajar untuk ngurusin urusan kita sendiri aja deh. Ya, dulu saya sering begitu. Ke gereja gitu, liatin orang. Wah, ini ibu-ibu ya, jambulnya tinggi bener. Kayak Lion King, saudara. Urusan saya bukan. Ngapain kita komentarin? Ketemu orang baru, liatin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wah, itu tasnya Louis Vuitton tuh. Tapi kalau lihat penampilan suaminya, kayaknya penampilan suaminya biasa. Itu kayaknya Mangga 2 deh. Ya, kita sering kali berkritik komentar, padahal sesuatu itu bukan urusan kita. Bener gak? Jadi aku mau teman-teman belajar dua hal ini. Gak semuanya urusan kita, dan juga kita nggak tahu kebenaran yang terjadi. Kenapa? Nggak perlu keluarin kritik dan komentar. Dan juga belajar lihat positif, nggak cuma negatif. Ya, kalau mau keluarin sesuatu, memang kita harus ngomong sehari-hari, keluarin kata-kata yang baik. Kalau udah mau keluar komentar kata sia-sia, stop, ngerem dulu. Ya, sehingga kata-kata kita baik di hadapan Tuhan. Dan saat orang-orang yang nggak mengenal Kristus ya menilai kita lewat perkataan kita, dia tidak bisa temukan kesalahan dan kita tidak jadi batu sandungan. Terima kasih saudara, semoga ini bermanfaat. Tuhan memberkati. Amin.